Salam jumpa semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Puji Selamat malam, Tuhan, Pak Adi. kita boleh berjumpa kembali dalam topik yang baru. Saat ini kita masuk pada sesi yang pertama dengan tema dasar iman Kristen. Tema besar dasar iman Kristen. Dengan subtema mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ya, puji Tuhan, seperti biasa acara kita adalah obrolan santai, jadi memang kita santai-santai ya, tapi tetap serius. Acara kita memang namanya aja obrolan, jadi kalau obrolan itu yang mesti ada, bukan hanya bukan hanya monolog, tapi dialog ya. Dialog itu ya dua arah ya, bukan hanya satu arah, tapi diskusi dua arah. Ya, kita itu bisa belajar bersama, jadi bukan hanya pembicara yang kasih Anda materi-materi, tapi Anda juga bisa membagikan apa yang Anda sudah dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran Anda. Kita berdoa dulu ya, kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena sudah memimpin kita ya selama Ordo Salutis sampai 30 sesi, tidak menyangka memang. Ya, mengalir aja ya. Kita ini diskusinya mengalir aja. Ya, mau sampai sesi keberapa pun saya sendiri tidak punya rencana. Ya. Tapi yang pasti pembahasan tentang Allah ini ya nggak mungkin singkat. Luar biasa. Pengenalan akan Allah ini luar biasa ya. Saya sendiri punya kesan yang mendalam tentang pengenalan akan Allah. Di awal-awal saya bertobat, saya sudah disadarkan ya bahwa pengenalan akan Allah, pengenalan akan kebenaran ini amat sangat penting bagi orang percaya. Baik, kita berdoa ya, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan sesi Ordo Salutis selama 30 sesi. Semua dalam pimpinan Tuhan saja, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan memberi kami pengertian demi pengertian tentang rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia. Kami serahkan pembahasan kami yang baru dari radio RMC Surabaya ini, Tuhan boleh pimpin dari awal sampai akhir dan memberi kami hikmat, akal, budi, pengertian, bijaksana daripada Tuhan untuk kami belajar bersama firman-Mu, firman yang demikian sempurna, demikian luar biasa bagi kami. Kami boleh mengintip jendela kekekalan melalui firman-Mu, melalui hikmat bijaksana daripada Allah yang dianugerahkan kepada kami semua. Ya, Tuhan juga boleh pakai Zoom, alat-alat media ini seperti Zoom, YouTube, radio RMC, aplikasi radio RMC, dan juga website. Tuhan boleh pakai semuanya menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Allah, dan Tuhan juga tarik jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran dan mencari kebenaran
Biarlah melalui acara-acara ini, saudara-saudara kami yang merindukan kebenaran ini boleh benar-benar berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke, topik kita adalah topik yang seperti yang sudah dicantumkan dalam undangan-undangan ya untuk acara ini, dalam publikasi untuk acara ini. Ya, topiknya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Sebetulnya mestinya temanya panjang ya, mengenal Allah yang benar-benar Allah. Atau mengenal Allah yang benar-benar benar. Ya. Dua-dua itu benar ya. Mengenal Allah yang benar-benar Allah dan mengenal Allah yang tidak benar-benar Allah, atau mengenal Allah dengan keliru, atau mengenal Allah yang hanya karangannya sendiri. Itu fakta. Taunya dari mana? Taunya salah satu sumber yang paling mutlak untuk menjadi standar daripada statement-statement kebenaran ini adalah sumbernya dari Alkitab sendiri. Ya, jadi Alkitab sendiri itu memaparkan kepada Anda dan saya bahwa boleh dikata semua orang itu sebetulnya tidak mungkin mampu mengenal Allah yang benar-benar Allah. Sekali lagi, semua orang tidak mungkin mampu mengenal Allah yang benar-benar Allah, atau Allah yang benar-benar benar. Tidak mampu mengenal Allah. Ya. Apa saudara tidak setuju dengan kata-kata saya bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mampu mengenal Allah yang benar-benar Allah? Oh, ada Pak buktinya manusia itu bisa mampu mengenal Allah. Apa buktinya? Dengan adanya banyak agama, itu membuktikan manusia punya kemampuan untuk mengenal Allah yang benar-benar Allah. Ada banyak agama. Itu membuktikan manusia punya kemampuan untuk mengenal Allah yang benar-benar Allah. Saya bilang itu bukti yang salah. Anda mau pakai bukti itu bukti. Anda tahu bukti itu memang bukti yang membuktikan atau itu bukti yang salah tentang kemampuan manusia mengenal Allah. Kenapa saya berani bilang itu salah? Saya mulai dari sudut pandang yang netral dulu ya. Saya akan memulai dari sudut pandang bagaimana orang ateis menilai agama. Ya, salah satu yang menggelikan bagi orang ateis, menggelikan, ya, orang ateis itu geli gitu loh, melihat agama-agama itu geli. Kenapa? Karena orang-orang yang beragama ini yang katanya mengaku mengenal Allah,
itu ternyata saling berkelahi. Orang-orang yang mengaku mengenal Allah itu berkelahi. Dan berkelahinya itu karena apa? Karena kepercayaannya akan Allah. Lucu ya memang. Ini orang ateis loh yang menilai, bukan saya. Orang ateis itu menilai orang beragama itu ngaku-ngaku kenal Allah, tapi mereka saling berkelahi justru karena masalah pengenalan akan Allah berkelahinya itu. Loh, kenapa kok bisa mereka berkelahi karena masalah pengenalan? Iya, kenapa? Karena si agama A mengenal Allah dengan cara A, si agama B mengenal Allah dengan konsep B, ya bukan hanya dengan cara dan dengan konsep. Kalau agama A ya dengan konsep A, agama B mengenal Allah dengan cara dan dengan pengajaran B, ya, cara B dan ajaran B. Agama C mengenal Allah dengan cara C dan ajaran C. Lalu kesimpulannya A, B, dan C tidak sama Allahnya. Ya itu yang jadi tertawaan orang ateis. Ya, orang ateis itu akan ketawa-ketawa bilang, lu itu ngaku-ngaku mengenal Allah, tapi Allah yang kamu kenal itu ternyata kok tidak sama dengan Allah yang dikenal oleh agama yang lain lagi juga tidak sama lagi, dan bukan hanya tidak sama, tapi saling bertolak belakang, saling bertentangan. Nah, gimana itu? Bagaimana? Kalau agama itu adalah bukti manusia mampu mengenal Allah. Kenapa Allahnya kok saling bertentangan? Ya, kalau saling berbeda tapi melengkapi nggak apa-apa. Tapi kalau saling bertentangan, nah, benarkah Allah itu adalah benar-benar Allah? Kok lain-lain, bukan hanya lain-lain, kok kontradiksi. Tapi ada orang yang memang berusaha menutupi. Mereka bilang, enggak, mereka enggak bertentangan. Mereka cuma berbeda cara. Berbeda cara, tapi Allahnya itu sama. Allah itu cuma satu, enggak ada Allah-Allah banyak itu. Allah-Allah lain itu yang banyak itu enggak ada. Allah itu ya sudah, cuma yang benar ya cuma satu Allah itu yang benar. Ya. Loh itu kan menurut kamu. Kamu bilang semua Allah sama. Hanya Allah itu hanya ada satu dan semua menyembah kepada Allah yang satu itu. Loh itulah menurut kamu. Itu konsep biasanya orang yang ngomong gitu itu orang-orang yang terkenal sebagai universalisme. Ya, orang-orang universalisme yang menekankan bahwa apa ini semua agama itu masuk surga. Semua agama itu punya kebenaran masing-masing. Semua agama menyembah Allah yang sama. Nah, itu biasanya konsep universalisme. Dan kemudian juga ditambah dengan konsep liberalisme juga ada. Ya, liberalisme itu juga Kristen juga ada liberalisme, Islam juga ada liberalisme. Ya, saya nggak tahu yang lain ya, agama-agama lain. Nggak terlalu, saya belum begitu terlalu mendalami. Ya, sedikit tahu sedikit-sedikit aja. Jadi paham liberalisme dan universalisme itu ditolak oleh orang-orang Kristen sendiri dan orang-orang
Islam sendiri juga menolak itu. Islam yang beneran tuh ya. Maksudnya yang betul pegang Islam secara ketat dan back to Al-Quran. Ya, jadi, tidak bisa itu sama, itu tidak bisa. Allah kita beda. Nah, jadi urusan Allah sama atau Allah beda aja, bisa berkelahi sendiri juga. Kalau tadi agama-agama saling berkelahi, tapi ada yang mau mempersatukan agama, itu pun juga berkelahi juga, karena ada yang tidak setuju mempersatukan agama. Gimana? Mempersatukan semua ala agama semuanya sama. Ya, mungkin kalau ngomong semua Allah semua agama sama itu mungkin tujuannya untuk mau menghibur mungkin ya. Menghibur atau meredam supaya jangan terjadi perpecahan atau permusuhan atau peperangan antara agama-agama. Jadi sudahlah, kita ini punya Allah yang sama. Tidak usah berkelahi, ya, tidak usah saling bermusuhan. Karena kita ini sama-sama masuk surga. Kamu masuk surga, saya juga masuk surga. Nanti ketemu di surga, masa berkelahi terus ya? Ya, enggak lah, kita di surga nanti kan bergandengan tangan. Ya, toh? Dan memang kita kan ajaran kasih itu kan ajaran universal. Kita semua itu harus mengasihi. Ya, semua kepercayaan yang beda-beda juga kita saling mengasihi. Tapi sebetulnya intinya itu sama. Kita itu sama. Kita diciptakan Allah juga dengan sama, sesama manusia. Ya, nah itu ajarannya kayak gitu. Tapi ada yang menolak, ada yang marah itu. Tidak bisa sama. Ya, ya, kalau kita mau lihat jujur ya, terus terang aja kalau sikap saya loh ya. Kalau mau jujur sesuai dengan fakta ya memang mana bisa sama sih. Orang yang bilang sama itu tidak belajar baik-baik tentang agamanya. Ya, jadi saya fair. Maksudnya fair itu begini. Kita seringkali itu setuju kalau ada orang Islam yang liberal, yang mau merangkul semua agama dan menganggap ajaran semua agama itu ya samalah, Allahnya juga sama, ajarannya sama, dan semua menuju ke surga. Jangan membeda-bedakan agama. Nah, kita seringkali setuju kan, kalau ada orang rekan Islam yang membahas tentang agama-agama yang sebetulnya semua sama. Tapi kalau ada orang Kristen yang seperti itu, kita nggak setuju. Betul nggak? Jujur aja. Kecuali saudara sendiri orang liberal ya. Kalau saudara sendiri orang liberal, ya pasti setuju. Tapi kalau saudara orang Kristen yang fundamental ya, yang injili, reform, pasti nggak setuju kalau ada orang Kristen mengatakan semua agama sama, kita semua sama-sama masuk surga, kita semua diterima Allah. Lalu kita setuju. Ngomong kosong. Kalau orang beragama lain yang konsepnya begitu, kita setuju karena dia bisa merangkul kita. Tapi kalau orang Kristen mau merangkul dengan konsep seperti tadi, kita langsung tolak. Itu sesat bidat. Nah, berarti tidak fair kan? Kita mau agama lain yang menganggap semua agama sama. Kita mau itu terima agama lain seperti itu.
Tapi kalau orang Kristen seperti itu kita nggak terima. Itu berarti kita itu nggak fair. Itu berarti kita itu cuma mau oportunis. Ya, untuk kalau itu mendatangkan keuntungan bagiku, aku setuju. Tapi kalau tidak menguntungkan bagiku, aku tidak setuju. Ya, mau enaknya sendiri itu namanya. Nah, saya sementara ini, ya, maksudnya sementara itu dalam pengenalan ini, pengenalan awal ini, pembahasan awal ini, saya sudah berani mengeluarkan statement sebetulnya kita ini nggak sama. Ajarannya yang nggak sama, Allahnya juga nggak sama. Tapi yang dimaksud Allahnya nggak sama itu apa? Ya ajaran tentang Allahnya itu di dalam tiap agama itu, ajarannya itu tentang siapa Allah menurut masing-masing agama itu tidak sama ajarannya. Loh, kalau Allah yang benar-benar Allah yang memang cuma satu itu, yes. Allah yang benar-benar Allah itu cuma satu. Allah yang benar-benar benar itu cuma satu, yes. Dan Allah yang satu itu berdaulat atas seluruh alam semesta. Berdaulat atas seluruh ciptaan. Yes. Berdaulat atas seluruh manusia, umat manusia. Yes. Berdaulat atas seluruh agama-agama. Yes. Hanya satu itu Allah. Allah yang hidup. Allah yang real. My God is real. Allah yang nyata. Itu cuma satu. Dan Allah yang satu itu menguasai segala sesuatu. Menguasai semua umat. Menguasai semua agama. Tapi kalau bicara tadi soal ajaran agama. Itu jelas-jelas berbeda. Nah, tapi sekarang kan muncul pertanyaan, apakah Allah yang satu, yang satu-satunya, yang benar-benar Allah itu? Apakah Allah itu adalah Allahnya semua umat manusia, semua agama? Saya bisa katakan ya dan tidak. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Apakah Allah semua umat itu, semua agama itu, Allahnya ya satu itu? Saya mungkin statementnya akan saya ubah, bukan begitu. Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang memang berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang memang berkuasa dan Allah yang punya otoritas terhadap segala sesuatu, termasuk semua umat, termasuk semua orang dengan kepercayaan masing-masing. Allah itu berdaulat atas mereka semua, berkuasa atas mereka semua, mengendalikan mereka semua. Itu yes. Tapi kalau mulai dari sudut manusia, yaitu bagaimana saya mengenal Allah, itu enggak usah dibilang dengan agama lain. Dengan agama yang sama. Ya, seperti saya ya. Bagaimana saya menyembah Allah
seperti yang saya percayai atau saya imani dengan orang lain yang seagama dengan saya, bahkan segereja dengan saya, menyembah Allah menurut yang dia juga percayai. Itu bisa berbeda. Meskipun satu gereja, satu denominasi juga mungkin sama-sama. Kalau saya kan sekarang GRI, Gereja Reform Injil Indonesia, ya sama-sama Gereja Reform Injil Indonesia, tapi arahnya bisa beda. Kenapa? Karena konsep saya tentang Allah, bagaimana saya juga menggumuli Allah, bagaimana saya berrelasi pribadi dengan Allah, bagaimana saya mengenal doktrin-doktrin tentang Allah, dan bagaimana dia juga mengenal doktrin Allah, bagaimana dia menggumuli tentang Allah yang dia gumuli, itu perkembangan konsep-konsep kita tentang keberadaan Allah yang sesungguhnya antara saya dengan dia. Itu bisa beda. Bahkan bukan hanya beda, bertentangan. Ya, kalau memang sesama reform itu, meskipun tadi saya katakan bisa bertentangan, tapi memang kemungkinannya pasti lebih kecil daripada yang jelas-jelas yang doktrinnya beda dengan kita. Misalnya dengan yang saya ekstrim ya, misalnya Allah yang disembah oleh orang reform, gereja reform, dengan Allah yang disembah oleh penganut teologi sukses. Saya 100% berani katakan, Allah dari teologi sukses itu bukan Allah Alkitab. Sekali lagi, bukan Allah Alkitab. Itu Allah karangannya sendiri. Ya, kalau ikut Yesus pasti kaya raya. Kalau ikut Yesus pasti usahamu sukses. Kalau ikut Yesus pasti sembuh dari segala penyakit. Dalam nama Yesus semua penyakit lenyap. Nah, itu mungkin, saya berani katakan mungkin Allah kita itu sudah beda. Itu yang saya sering kali pakai sindiran. Mungkin Allahnya itu sudah bukan Allah yang benar-benar Allah, tapi itu Allahnya itu mirip sama jin lampu Aladin. Ya toh? Aku mengendaki dengan iman, Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Oh, Allahnya nurut langsung, diberikan apa yang kita minta. Itu Allah mereka itu. Allah yang pokoknya kita minta dengan iman, Tuhan pasti kasih. Itu Allah mereka. Tapi Allah saya, menurut konsep yang saya pelajari, tidak seperti itu. Allah saya tidak bisa diatur-atur oleh saya. Tidak bisa diperintahkan oleh saya. Biarpun saya punya iman, itu saya tidak. Saya tetap percaya justru dengan iman itu. Saya percaya bahwa yang benar itu bukan Allah harus nurut saya. Tapi saya yang mau belajar menurut Allah. Ya, berarti sudah beda kan? Pengenalan akan Allahnya ini aja sudah lain. Biarpun sama-sama Kristen, tapi itu teologi sukses. Saya tidak katakan bahwa saya teologi penderitaan. Tidak, kita ini sederhana, simple, yaitu apa? Back to the Bible. Mengenal Allah yang benar-benar Allah. Kenapa saya katakan back to the Bible? Ya karena Alkitab menyatakan
Siapa Allah yang benar-benar Allah itu? Nah, nanti ini akan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi topik ini amat seru ya, pengenalan akan Allah ini. Saya kasih contoh lain. Mungkin teman-teman ada yang juga mengumuli hal yang sama. Tidak usah jauh-jauh dengan yang bukan Kristen. Yang induk, tanda petik ya, induknya asal-usulnya Kristen itu kan dari agama Yahudi atau Yudaisme. Sebetulnya kita tidak bisa loh kita itu mengatakan Yudaisme itu agama sesat, karena Yudaisme itu juga dipimpin Allah. Tapi yang terjadi pada zaman perkembangan Yudaisme ini terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan dari yang seharusnya. Ya, agama Yahudi itu kan sebetulnya, ya Yudaisme itu maksudnya agama Yahudi itu kan sebenarnya juga berasal dari Allah. Pengenalan akan Allah yang benar-benar Allah itu kan juga asal usulnya dari kepercayaan dari Abraham yang diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub, diturunkan kepada Israel. Tapi akhirnya menyimpang. Nah, itu poinnya. Sehingga memang berbeda. Nah, tapi saya tidak lalu mengangkat isu perbedaan ini sebagai ayo, karena kita berbeda, mari kita memusuhi semua orang yang berbeda dengan kita. Nah, ini tidak. Berbeda dan bahkan mungkin bertentangan tidak berarti harus bermusuhan. Nah, ini penting ya, karena orang Indonesia itu seringkali kalau berbeda bahkan bertentangan berarti musuh. Gua habisin lu karena lu berbeda dengan saya. Nah, semangat untuk bermusuhan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita harus hati-hati di sini ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan kalau kita punya keyakinan yang berbeda. Suatu hal yang unik ya dari Tuhan Yesus itu. Saya pernah dengar sih dari ceramahnya, malah ceramahnya orang liberal malah ya. Karena dia sangat menekankan pluralisme. Dia bilang, saya amini kata-katanya dia. Dia bilang Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajari murid-muridnya untuk memusuhi orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda. Saya amini itu kata-kata. Tuhan Yesus tidak pernah mendidik murid-muridnya untuk memusuhi orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak dimusuhi, malah seharusnya dikasihi. Tapi itu tidak berarti ya, kalau tidak memusuhi itu tidak berarti, oh kamu sama aku itu sama. Kita sama-sama masuk surga. Tidak. Itu loh. Poinnya itu di situ. Kita seringkali itu kebablasannya itu kalau kebablasannya itu kalau bertentangan berarti musuh.
Keyakinan yang sama berarti teman. Begitu bertentangan, begitu berbeda, musuh. Nah, itu ekstrimnya di situ. Ya, tapi tidak demikian. Ajaran Tuhan Yesus tidak demikian. Ya, tetap berbeda. Kita tetap berbeda. Kita tidak lalu karena kita bersahabat lalu kita bilang, iya aku sama kamu sama. Kita ini kan sahabat kan. Jadi keyakinanmu sama keyakinanku ya sama. Tidak. Keyakinan kita itu jelas-jelas berbeda. Tapi itu tidak berarti kita harus bermusuhan. Kita boleh bersahabat. Maksudnya sahabat itu teman-teman lah ya. Kalau sahabat itu mungkin agak sedikit batasannya nanti menjadi kacau kalau bersahabat itu. Ya, berteman. Ya. Ya mau dibilang sahabat enggak apa-apa, tapi tetap sahabat itu artinya ya tidak berarti kalau aku itu sahabat dengan orang yang beragama lain. Lalu aku itu kompromi dengan ajaran agamaku. Tidak. Tetap aku yakin sadar 100% berbeda dan tidak mungkin bisa sama. Tapi aku tetap bersahabat. Nah, itu penting itu. Menurut saya di dalam konteks kita di Indonesia itu kita itu memang benar ya, yang salah satu kebenaran juga dari orang pluralisme itu yang seringkali menekankan apa? Kita di Indonesia tidak dilahirkan sebagai anak tunggal. Benar itu, amin. Saya terima itu kebenaran bahwa kita itu memang tidak dilahirkan sebagai anak tunggal. Artinya apa sih? Artinya ya kamu jangan merasa kamu ini di Indonesia ini cuma satu agama yang seperti agamamu. Enggak. Indonesia ini multi etnis, multi kepercayaan, ya multi banyak di Indonesia ini. Makanya orang yang ikut pluralisme itu sangat senang bahwa pluralisme itu yang paling cocok buat Indonesia. Paham pluralisme itu paling cocok untuk Indonesia. Jadi kita ini bukan anak tunggal, tapi kita ini banyak anak dengan bertumbuh dengan kepercayaan masing-masing, tapi tetap saudara. Dalam hal itu, yes, kita memang bukan anak tunggal. Dan kita tetap adalah bangsa Indonesia. Yes, saya setuju. Kita adalah sama-sama bangsa Indonesia. Kita adalah rakyat Indonesia. Kita sama-sama adalah lahir di Indonesia dan berjuang di Indonesia. Itu yes. Dan makanya kita juga harus bersama-sama dengan orang yang beragama lain. Kita jangan lalu mau memusuhi atau mau menghancurkan agama lain. Oke, saya amini. Tapi sekali lagi tidak berarti aku harus kompromi dan mengorbankan kebenaran. Nah, itu di situ orang liberalisme, orang pluralisme, kebablasannya di situ. Kita tidak ada perbedaan. Kita semua ciptaan Allah dan akan masuk ke surga.
Nah, itu poinnya di situ. Ya, oke. Itu yang saya tadi tekankan ini, yang terakhir ini adalah masalah berbeda agama tapi tetap belajar saling menghargai dan menghormati. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Ya karena itu juga pergumulan saya. Waktu saya belajar di penataran P4. Zaman sekarang sudah tidak ada penataran P4. Lalu saya bahkan menjadi penatar P4. Saya pelajari benar-benar itu yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kerukunan umat beragama dan sebagainya. Itu dalam hal-hal berbangsa, bernegara, dan bersama-sama saling belajar menghormati kepercayaan masing-masing. Itu yes. Ya, itu yes. Tapi kalau itu menjadi saya harus mengorbankan iman saya demi persatuan, itu no. Tidak. Jadi jangan mengorbankan iman demi persatuan. Persatuan itu terjadi tidak perlu dengan mengorbankan iman. Persatuan bangsa kita ini ya, rakyat Indonesia ini. Tak perlu dengan mengorbankan iman buat apa? Tidak ada. Saya yakin juga Pancasila pun tidak mengajarkan, mari kita mengorbankan iman kita masing-masing untuk bersatu sebagai satu bangsa. Tidak ada itu. Memang hebat Pancasila itu. Ya, Pancasila itu memang sakti. Ya, saktinya itu ternyata itu bisa merangkul semua orang dari berbagai agama tanpa mengorbankan agamanya dan kepercayaannya. Banyak orang-orang sudah ini mempelajari Pancasila dan menghasilkan tesis tentang Pancasila, antara lain Pak Benyamin Intan. Dan yang kedua adalah Pak Eka Dharmaputra, almarhum. Itu tokoh-tokoh besar yang menghasilkan tesis-tesis tentang Pancasila. Ya, saya juga baca bukunya T.B. Simatupang tentang iman Kristen dan Pancasila. Wah, bagus sekali. Itu orang-orang Kristen jarang tuh baca-baca kayak gitu. Ya, yang ke buku tidak ada artinya, tidak ada kepentingannya itu. Padahal itu penting untuk berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, itu. Jadi saya juga di penataran P4 itu saya juga bisa turun mengoreksi kesalahan-kesalahan konsep tentang aplikasi Pancasila. Misalnya begini, kita tidak boleh memberitakan agama kita ini kepada orang yang sudah beragama. Loh, kenapa nggak boleh? Ya, karena semua orang yang sudah beragama itu kan sudah punya keyakinan. Kita tidak boleh meragukan keyakinannya. Loh, memberitakan kebenaran agama kita kepada orang lain itu tidak dengan paksa dan tidak dengan cuci otak atau ancaman-ancaman untuk dia harus meyakini agama kita, kan tidak. Kita hanya beritakan aja. Dan memberitakan itu apa salahnya? Untuk saya juga mengenal agama lain, juga apa salahnya? Saya mengenal Islam itu apa salahnya? Orang Islam mengenal Kristen, apa salahnya? Apa salah menurut Pancasila untuk bisa mengenal agama lain? Tidak kan? Nah, makanya tidak boleh itu larangan
Tidak boleh memberitakan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Mana ada larangan yang seperti itu di Pancasila? Tidak ada. Larangannya adalah kalau memaksa. Larangannya adalah kalau menghina. Larangannya adalah untuk kalau memprovokasi. Itu larangan. Tapi kita memberitakan, apa salahnya memberitakan? Kecuali dengan ancaman. Ya toh, awas lu ya, lu gak percaya ini. Ya lu dikutuk mati lu. Ya, itu pernah terjadi, itu penginjilan model kayak gitu. Makanya sampai diprotes, sampai gereja dilempari batu dan sebagainya. Itu pernah terjadi. Tapi itu juga nggak setuju kan kita cara-cara provokasi dalam mengabarkan Injil seperti itu. Tidak setuju. Bahkan saya juga katakan waktu penataran diskusi di antara para penatar, saya katakan bahkan kalau orang mau pindah agama pun itu adalah haknya orang itu untuk pindah agama. Jangan atau bahkan kita tidak boleh melarang orang yang mau pindah keyakinan karena itu kebebasan dia untuk mau memilih apa yang dia yakin. Iya kan? Apa kita juga akan mengancam kalau ada orang Kristen mau jadi Islam? Silakan aja kalau itu keyakinanmu. Ya kita cuma taunya, kita ngertinya, oh ya berarti kamu belum mengerti iman Kristen yang sebenarnya. Makanya kamu pindah. Tapi kalau kamu betul-betul mengerti, tidak mungkin pindah. Tidak usah diancam, tidak usah dimusuhi, buat apa? Itu keyakinannya dia. Demikian juga kalau ada orang Islam pindah Kristen. Kenapa dimusuhi? Kenapa dilarang? Itu haknya. Sebagai undang-undang yang ada di Pancasila ini, berdasarkan Pancasila ini. Saya mau pilih agama yang saya yakini. Tidak boleh ada orang yang menghalangi saya. Kalau ada yang menghalangi, ada yang mengancam, justru itu yang bertentangan dengan Pancasila. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu hak saya. Untuk saya mau pindah agama pun itu hak saya. Kenapa dihalang-halangi? Kenapa diancam? Kenapa dimasukkan penjara? Karena banyak terjadi kan. Orang yang sudah pindah agama dimasukkan penjara. Nah, itu yang bagi saya tidak fair. Ya, kita juga seringkali jadi orang Kristen tidak fair. Kita kalau dari agama lain pindah Kristen, wah kita sambut, kita haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi kalau ada orang Kristen pindah agama lain, terkutuklah engkau. Ya itu sama aja. Berarti kita sama lah dengan orang-orang yang mungkin yang pakai kekerasan. Kita kekerasannya mulut mungkin. Mereka kekerasannya fisik. Ya kan? Tapi sebenarnya enggak benar. Kita justru kalau orang mau pindah agama lain, pindah dari Kristen ke agama lain, kita doakan aja. Bukan doakan supaya, oh ya silakan kamu. Bukan, doakan. Ya kalau Tuhan berbelas kasihan, siapa tahu nanti dia akan kembali lagi. Kan gitu. Doakan. Bukan dimusuhi. Bukan diteror. Nah ini jadi ini sedikit bahas tentang kerukunan umat beragama ya. Tidak apa-apa, karena ini memang betul-betul berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Ya, Allah yang bagaimana yang Anda kenal? Ya, kenapa Anda sekarang pilih Allah yang seperti yang Anda percayai sekarang ini? Kenapa Anda pilih itu? Dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Coba direnungkan baik-baik. Karena kita ini sebetulnya
bagi saya ya, orang itu yang penting itu bukan masalah dia beragama, bukan masalah beragama yang penting. Agama itu kan cuma suatu produk daripada aktivitas manusia tentang iman yang dia yakini. Jadi agama itu wadahnya, wadah daripada perwujudan iman orang pada yang dia percayai. Wadahnya apa? Agama. Berarti poinnya yang penting apa? Poin yang terpenting adalah bukan agama. Poin yang terpenting adalah iman kamu, kepercayaan kamu. Kepercayaan apa? Ya, kepercayaan kepada Allah. Kepercayaanmu kepada Allah itu bagaimana? Nah, ini yang saya benar-benar mulai sadari pada saat saya bertobat. Sebelum saya bertobat, saya sudah beragama. Saya agama Kristen. Sebelum saya bertobat, saya sudah beragama Kristen. Saya meyakini kekristenan. Tapi hanya agama. Saya ikut Kristen itu hanya agama. Karena mewarisi agama orang tua. Orang tua saya agama Kristen. Ya saya ikut Kristen. Sejak kecil, bahkan sejak bayi, saya sudah dibaptis. Ya ikut aja. Tapi saya tidak punya pengenalan akan Allah secara pribadi. Itu. Saya hanya beragama. Tapi bagaimana saya mengenal Allah secara pribadi? Itu hal yang sangat berbeda dengan kalau saya hanya beragama. Nah, jadi ini kembali ke topik lagi ya, bahwa dalam pergumulan-pergumulan tadi kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara itu sekarang kembali kepada bagaimana relasiku sendiri dengan Allah. Itu. Ya, demikian. Jadi mari kita sekarang renungkan masing-masing saudara dan saya bagaimana relasi kita dengan Allah. Semua orang bisa menganggap dirinya punya relasi dengan Allah. Bahkan seperti tadi saya bilang relasinya dengan jin lampu Aladin. Ya kan? Tapi sebetulnya Allah yang benar-benar Allah itu yang bagaimana? Nah, itulah yang kita pelajari dalam sesi-sesi ini. Ya, hari ini kan baru pendahuluan, pengantar lah istilahnya hari ini. Pengantar dalam pengenalan akan Allah yang benar-benar Allah. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Nanti kalau banyak ngomong saya. Jadi teman-teman silakan. Ada yang mau memberikan pandangannya atau menanggapi atau bertanya atau sharing silakan. Pak Martin silakan. Halo, malam Pak Andi. Malam Pak Martin. Pak Andi, kalau saya melihat Pak Andi, menurut pandangan saya, wah Pak Andi ini adalah orang yang murah hati. Seperti itu Pak ya. Nah, sedangkan kalau Bu Kwili, dari sisinya Bu Kwili melihat Pak Andi, wah Pak Andi ini orang yang tegas. Tapi dari pandangan saya, dengan pandangan Bu Kwili, tetap objeknya sama Pak Andi. Yes. Nah, kalau ini Pak, tadi saya tarik lagi dengan pernyataan yang Pak Andi, yang menyatakan seperti ini Pak. Nanti bahkan Allah yang kita yakini pun dengan teologi sukses mungkin berbeda. Gitu Pak Andi ya. Nah, ya. Sedangkan dasar yang saya kira-kira untuk melandasi itu 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan dia, tidak mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, maksud saya, Pak, mungkin dari pemahaman reform mengenai pemahaman Allah seperti yang kita pelajari sekarang selama ini. Nah, sedangkan dari teologi sukses mungkin dari sudut sisi yang lain, Pak. Nah, tapi sama-sama Allah. Nah, ini menurut Pak Andi gimana? Walaupun objeknya sama, tetap Allah, tetapi pemandangan dari sisi yang lain itu mungkin bisa berbeda. Nah, seperti ini, Pak, kenyataannya. Kalau hal yang saya lihat seperti itu gimana, Pak? Menurut komentar Pak Andi? Baik, bagus. Ini memang sering kali dipakai oleh orang-orang yang universalisme sama liberalisme tadi untuk menunjukkan bahwa kita semua ini semua tidak ada yang sempurna. Kita mengenal Allah ini baru parsial-parsial, ya, seperti permainan apa itu namanya, yang ditancap-tancap itu. Puzzle ya. Nah, puzzle. Ya, permainan puzzle. Nah, itu kita ini cuma pegang satu tok, ya, satu gambar yang terpotong. Lalu kita anggap ini yang paling benar, padahal ini baru potongan. Nanti orang lain dapat potongan lain, orang lain dapat potongan lain. Semua menyombongkan potongan-potongannya, padahal itu baru mungkin 1/1000 daripada pandangan yang seutuhnya. Ya, kalau kita mengenal Allah yang benar-benar Allah, ya mungkin bukan 1/1000. 1/1 miliarnya mungkin. Ya. Oke, tapi saya akan tanggapi demikian. Kalau memang itu adalah bagian-bagian seperti puzzle itu, tapi setelah puzzle-puzzle itu dipasang satu semuanya, akhirnya semuanya itu membentuk suatu gambar yang utuh. Misalnya itu gajah. Oh, kelihatan gajahnya dari bagian-bagian yang kecil-kecil dipasangkan semuanya. Akhirnya terbentuklah gambar yang besar dan itu gambaran tentang gajah. Nah, bagaimana kalau ajaran-ajaran agama-agama yang berbeda ini yang merupakan puzzle-puzzle lalu dipasang satu. Kira-kira gambaran utuhnya itu bagaimana? Nah, coba direnungkan. Ya, saya kasih contoh begini aja. Sebetulnya logikanya begini, prinsip logikanya ya. Nah, ini saya mau kembali kepada presupposisinya. Jadi presupposisinya itu begini. Kalau kita itu punya pandangan kepada Allah itu hanya bagian-bagian tertentu yang kecil-kecil. Tapi itu betul-betul ada bagian tertentu dari Allah. Lalu kalau dipasangkan itu akhirnya menjadi gambaran yang utuh kan. Dengan demikian, apa yang saya mengerti dan apa yang agama lain mengerti itu bisa berbeda, tetapi tidak mungkin berkontradiksi. Itu yang saya mau maksudkan. Jadi berbeda itu bisa saling melengkapi. Tapi kalau berkontradiksi itu saling meniadakan. Itu berkontradiksi. Saya kasih contoh, misalnya ya, contoh di antara kita sendiri, antara Arminian sama Reform. Itu berkontradiksi. Contoh, Reform bilang, sekali selamat tetap selamat. Tapi Arminian bilang,
Tidak bisa. Tidak bisa sekali selamat terselamat. Karena keselamatan yang sudah diberikan kepadamu itu bisa dicabut kembali. Nah, ini namanya bukan berbeda. Ini namanya bertentangan alias berkontradiksi. Nah, ini namanya kita berpikir secara cerdas dan sesuai dengan biblical logic. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih contoh begini. Ada hukum jangan membunuh. Lalu ada hukum yang lain, jangan berzina. Nah, apakah jangan membunuh itu sama dengan jangan berzina? Jelas tidak sama. Berbeda. Jangan membunuh bukan jangan berzina. Jangan berzina bukan jangan membunuh. Jelas berbeda. Tetapi keduanya itu tidak bertentangan. Jangan membunuh tidak menentang jangan berzina. Jangan berzina tidak menentang jangan membunuh. Tapi keduanya itu saling melengkapi kalau digandengkan. Berarti ada jangan membunuh, jangan berzina. Itu hukum yang lebih lengkap kalau digandengkan. Nah, itu. Jadi, contohnya sekarang, Tuhan Yesus dengan berdebat dengan orang Yahudi, yang orang Farisi dan ahli Taurat. Dan orang Yahudi, agama Yahudi, Yudaisme. Mereka bilang apa? Allah kami itu Allah Abraham. Bapak kami itu Abraham. Jadi Allah kami juga Allah Abraham. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kalau bapakmu Abraham, kamu akan melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham. Dan kamu tidak mungkin akan punya hawa nafsu membunuh aku. Tidak punya keinginan untuk mau membunuh aku. Kalau Allahmu itu Allahnya Abraham. Dengan kata lain gitu ya. Ini saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Dengan kata lain apa Tuhan Yesus bilang? Berarti Allahmu itu bukan Allah. Kalau Allahmu itu Allah, enggak mungkin kamu ingin membunuh aku. Bahkan Tuhan Yesus tegaskan lagi kepada orang-orang Yahudi. Bapakmu itu iblis. Wah, luar biasa. Mereka mengaku bapakku itu Abraham. Tuhan bilang, bukan. Bapakmu bukan Abraham. Bapakmu itu iblis. Luar biasa enggak? Nah, itu sudah menunjukkan perbedaan Allah yang disembah orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu dengan Tuhan Yesus sendiri yang memperkenalkan Allah yang benar itu yang bagaimana. Jadi ini bukan soal samar-samar. Yang dimaksud Rasul Paulus tentang samar-samar itu ya kita sudah menyembah Allah yang benar. Tapi Allah yang benar ini, sama-sama menyembah Allah yang benar ini, kita masih ada beberapa perbedaan. Tapi itu nanti menuju kepada hal yang lebih jelas. Memang ada yang belum jelas, ya sudah, diterima aja yang belum jelas. Kita memang nggak bisa tahu semua tentang diri Allah secara sempurna. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih tahu, itu kita harus mengerti dengan bertanggung jawab dan dengan benar. Sesuai dengan maksud yang Tuhan sudah mau kasih tahu. Kalau Tuhan mau kasih tahu lalu kita tidak mau tahu, atau kita tahu dengan semau gue, menurut standar kebenaran gue sendiri, itu sama saja dengan menolak apa yang Tuhan mau kasih tahu.
Tuhan mau kasih tahu A, kita menerima, tapi tidak mau menerima seperti konsep A. Saya mau menerima A itu sebagai B, bukan sebagai A. Nah, itu namanya menolak, sama dengan menolak A. Itu. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, aku diutus oleh Bapa. Kalau kamu memang alamu itu Bapa di surga, kamu tidak mungkin menolak aku. Jadi Bapakmu itu lain. Nafsumu itu nafsu dari Bapak yang lain. Ya, seakan-akan begitu. Wah, ini sudah sangat tajam. Ya, oke. Demikian. Bagaimana Pak Martin sudah kira-kira menjawab? Oke, Pak. Baik. Pak, Oke. kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya satu lagi, Pak. Ya, Pak Andi. Oke, yang mau tanya nanti kasih tangan ya. Silakan Pak Martin. Nah, Pak, kita kan ditekankan supaya kita ini ya daripada saling ribut, lebih baik kita ini bergandengan tangan segala macam. Nah, sedangkan Pak dalam pemahaman yang berbeda-beda seperti itu, nah yang Pak Andi tadi konteks kerukunan itu tidak mungkin kita saling toleransi yang nggak ada dasar gitu Pak, ya, seolah-olah seperti itu Pak ya. Nah, saya ingin tahu Pak, konkretnya seperti apa Pak? Dalam hal keterbedaan pemahaman kita yang mungkin yang cukup besar gitu Pak ya. Nah, tetapi di dalam satu kegiatan kebersamaan itu kira-kira konkretnya seperti apa Pak? Baik. Konkretnya, contohnya. Contohnya itu misalkan kita tahu ya, bahwa bangsa Indonesia ini banyak anak-anak yang masih tertinggal dalam pendidikan. Lalu kita terpanggil untuk mempersiapkan program mencerdaskan bangsa Indonesia. Lalu kita terpanggil mendidik guru-guru, ya kan? Kita terpanggil untuk bahkan mungkin membuat sekolah yang betul-betul meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam pendidikan dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh. Kita bisa bergandengan tangan dengan orang yang berlainan agama dengan kita. Tapi yang tadi ya, konsepnya itu betul-betul kita itu dipersatukan karena Pancasila. Jadi pikiran kita membangunnya itu sudah bukan, oh aku hanya mau milih orang Kristen aja gitu. Tapi orang yang tidak Kristen pun aku akan didik dia sampai jadi orang yang berkualitas hidupnya. Meskipun tidak jadi Kristen. Tapi hidupnya berkualitas. Nah, itu adalah salah satu contoh program untuk mendidik manusia Indonesia menjadi manusia yang berkualitas dan membangun bangsa dan negara kita di dalam konsep persatuan yang benar ya, konsep persatuan yang benar. Yaitu untuk membangun Indonesia. Jadi saya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain untuk dalam misi seperti itu. Misi kemasyarakatan, berbangsa, bernegara. Ya. Seperti contohnya saya dulu ikut penataran P4. Dan saya menjadi penatar P4 dengan orang-orang yang beragama lain. Bagi saya, wah saya malah merasa saya
dapat kesempatan istimewa waktu itu menjadi penatar P4 karena saya boleh mendidik semua orang beragama apapun untuk punya kualitas pemahaman Pancasila yang benar. Jadi itu membangun masyarakat Indonesia. Saya kasih konsep-konsep yang benar. Saya tidak katakan tentunya di penataran P4, kamu kalau mau benar harus jadi Kristen. Saya langsung sudah dipecat itu. Saya bilang bagaimana menjadi manusia Indonesia yang bertanggung jawab. Itu kan. Contoh lain misalnya, dalam memberantas korupsi dan narkoba misalnya. Itu membangun bangsa negara kita. Memberantas korupsi. Ya, ayo kita bikin satu gerakan untuk memberantas korupsi. Kita buat laporan-laporan kalau ada korupsi-korupsi yang tidak benar. Kita laporkan secara dengan jalur-jalur resmi. Ya, misalkan itu. Jalankan. Jadi pengalaman saya menjadi penatar P4 itu saya cukup bersyukur. Saya dulu waktu masih baru masuk di UK Petra itu, saya diangkat oleh Departemen Agama menjadi penyuluh agama utama. Ya, cuma memang nggak jelas ya konsepnya apa itu penyuluh agama utama. Sebetulnya saya waktu itu sudah mau menolak, tapi ya saya mau belajar ya. Kalau memang saya berperan di dalam penyuluh agama utama ini untuk masyarakat Indonesia, saya bisa membagikan nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang positif dalam beragama dan sebagainya. Ya, why not? Saya akan lakukan. Saya juga pernah terlibat di, ya kalau ini konteksnya Kristen ya, di PIKI, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Waktu itu bersama dengan Dr. Martin almarhum dan masih ada juga Dr. Paul Tahalili dan juga beberapa rekan-rekan lain. Kita pikir itu sebetulnya perjuangannya itu untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk orang Kristen aja. Dipikir itu. Nah, itu contoh-contoh ya bahwa itu juga di suatu perguruan tinggi Kristen. Perguruan tinggi Kristen ini mic-nya siapa ya? Kok bunyi-bunyi ini? Oh, mic-nya Pak Martin sendiri. Jadi di apa ini mau ngomong apa? Oh ya tadi di perguruan tinggi Kristen. Saya kan terlibat di perguruan tinggi Kristen Petra. Saya jadi pembina perannya. Tapi saya bersyukur ya bahwa di Petra itu juga mau menerima orang-orang yang beragama lain. Tapi bukan dengan tujuan sasaran orang beragama lain harus dikristenkan semua. Ya, itu pasti sudah tidak benar. Tapi konsepnya begini, kalau ada orang beragama lain mau belajar di Universitas Kristen, dan dia akhirnya bisa menimba ilmu di Universitas Kristen, tapi tetap beragama lain. Lulus tetap beragama lain, tapi dia menjadi manusia yang berkualitas. Itu adalah suatu hal yang saya yakin itu juga panggilan Tuhan bahwa untuk hidup kita jadi berkat. Karena prinsip Alkitab begitu, bahwa hujan diberikan baik kepada orang yang benar maupun orang jahat. Sinar matahari juga diberikan baik kepada orang benar maupun orang jahat. Kenapa ilmu juga tidak dibagikan kepada mereka meskipun berbeda iman dengan kita? Itu kan. Jadi menurut saya, oke, itu tidak menyalahi iman kita. Untuk
orang Kristen jadi berkat bagi orang yang bukan Kristen. Andi, Yes. mungkin gini Pak Andi, dalam satu pemahaman kita yang berbeda-beda dengan banyak teman-teman yang lain, dalam satu pergerakan okumene misalnya Pak. Nah, lalu jati diri kita ini di mana? Itu Pak ya. Terus yang berikutnya lagi yang saya tanya ke Pak Andi, misalnya Pak Andi yang kasih contoh itu, wah kalau kita punya misi satu tujuannya untuk pendidikan, untuk meningkatkan orang-orang. Nah, misalnya Pak, orang-orang yang terlibat dalam hal ini semua, ada salah satunya misalnya gini Pak, wah dia pemahamannya pokoknya, wah saya tak ikut ini seperti ini, saya ikut menyumbang, ikut apa, nanti Tuhan akan berkati saya berlimpah-limpah, 10 kali lipat, misalnya seperti itu Pak. Nah kita terlibat dalam kelompok-kelompok yang seperti itu orang-orangnya. Itu yang kedua Pak ya. Yang pertama itu dengan pemahaman yang okumene itu Pak. Nah jati diri kita di mana? Kira-kira seperti itu Pak, dua pertanyaan itu Pak. Oke. Pemahaman oikumene itu kita harus bisa membedakannya. Ini berada di lingkaran mana. Jadi saya sudah mempelajari pergaulan-pergaulan semacam itu. Saya sedang berada di lingkaran mana. Kalau saya sedang berada di lingkaran yang dalam, ya maksudnya lingkaran yang merupakan inti, maka saya harus tegas dan jelas menyatakan kebenaran iman Kristen yang betul-betul back to the Bible. Nah, itu lingkaran terdalam. Tapi kalau saya bergaul di dalam lingkaran yang lebih luas, misalnya dengan orang-orang yang sesama Kristen tapi doktrinnya berbeda-beda. Untuk apa itu? Dalam rangka misi apa melakukan itu? Misalnya, ayo kita bikin aksi sosial untuk orang-orang yang kena gempa bumi dengan segala macam gereja dan sebagainya. Itu it's okay. Tidak ada masalah itu. Itu tidak berkaitan dengan masalah pengajaran. Itu dengan aksi sosial. Dan saya sadar bahwa oikumene semacam itu tidak untuk mempersatukan gereja secara esensial. No, itu hanya permukaannya aja. Itu bukan persatuan gereja yang sejati. Itu cuma drama di luar. Atau kalau mau tidak dibilang drama, yaitu di dalam era anugerah umum. Dan itu pun bisa saya anggap sama dengan, tidak usah sesama Kristen, dengan agama lain pun saya bisa bekerja sama. Saya bisa membina, mengadakan satu gerakan bersama, misalnya aksi sosial untuk bantuan bagi para korban bencana alam tanpa memandang agama. Kan Martin juga melakukan itu. Jadi menurut saya no problem, lakukan aja. Tapi kita tidak untuk membahas pengajaran iman Kristen. Kalau sudah membahas pengajaran iman Kristen, saya harus lihat ini konteksnya di lingkaran mana. Kalau itu lingkaran paling dalam, saya akan tegaskan prinsip-prinsip ajaran Reform. Tapi kalau di lingkaran luar yang hanya mau perkenalan secara permukaan saja, kulitnya saja, ya saya cuma kasih yang kulit-kulitnya juga. Karena kamu tidak akan mungkin mau menerima yang paling dalam dari pengertian Reform. Nggak akan mau terima. Karena memang mereka hanya kepingin yang ringan-ringan aja.
Saya juga punya kelompok yang ringan-ringan itu. Jadi dikasih beras sedikit, langsung alergi. Ya, saya hanya tahu, ya sudah. Ini kelompoknya memang nggak suka belajar serius. Sukanya cuma yang menghibur tok. Ya sudah, silakan aja. Saya juga mau memaksa mereka untuk mengerti reform juga tidak mungkin bisa, karena mereka juga tidak tertarik ya untuk belajar reform seperti ini. Tidak tertarik. Mereka maunya cuma hiburan-hiburan yang menyenangkan aja. Ya sudah toh. Tuhan Yesus juga tidak tidak memaksa keyakinan seseorang. Tuhan Yesus cuma kasih peringatan. Kalau nama ini risikonya. Ya, saya datang untuk memberitakan. Kamu nggak mau, ya sudah silakan jalan sendiri. Tuhan Yesus hanya menyeleksi orang-orang yang memang betul-betul mau ikut dia. Hanya mau main-main atau mau serius. Nah, seperti itu. Lalu kalau orang sumbangan dan sebagainya di dalam suatu aktivitas, ya lihat-lihat juga kan aktivitasnya apa. Kalau itu aktivitas memang untuk orang secara umum dan masyarakat umum, mau nyumbang kayak apa, hasil korupsi pun atau apapun ya terserah aja. Kan tidak ada tuntutan apa-apa dari orang yang secara umum itu. Maksudnya Alkitab untuk menuntut apa dari orang-orang secara umum. Karena pembinaan itu konteksnya kan untuk umat kita sendiri. Untuk orang-orang sesama Kristen. Kalau ada jemaat korupsi, kasih persembahan, tentunya seorang pendeta harus memperingatkan, kamu harus bertobat dari korupsi. Ya. Jadi kamu tidak bisa lalu menghalalkan korupsi asal kamu kasih persembahan buat gereja, lalu korupsimu menjadi halal. Oh ya, tidak bisa. Ya korupsi ya tetap korupsi, tetap salah, tetap pelanggaran, dan harus bertobat. Ya itu kalau memang orang-orang yang kasih persembahan dengan motivasi yang tidak benar. Tapi kalau di dalam konteks masyarakat umum, ya terserah, itu tanggung jawabnya masing-masing. Kamu mau kasih itu hasil korupsimu atau apa, ya terserah aja. Sekarang bencana alam, orang-orang yang mau kasih persembahan, ada yang hasil korupsi dikasih persembahan, dikasihkan untuk persembahan bagi orang gempa bumi. Diterima enggak? Ya diterima sih. Menurut saya diterima aja, enggak apa-apa. Karena kita juga pernah bilang, orang kaya bersusah-susah mencari uang. Tapi yang menikmati adalah orang yang beriman. Lucu kan? Berarti persembahan orang kaya tidak harus selalu ditolak. Kamu mau kasih, ya tidak apa-apa. Diterima aja. Memang Tuhan itu sudah siapkan persembahan untuk orang-orangnya melalui orang kaya yang hidupnya nggak beres. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia memberikan itu dengan menunjukkan bahwa dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia orang Kristen yang benar-benar berkorban bagi Tuhan, tapi itu palsu semua. Nah, itu yang disikat oleh Tuhan Yesus. Tapi saya kasih contoh seperti misalnya pembangunan Bait Allah. Ternyata Salomo pun menerima persembahan dari raja-raja kafir untuk pembangunan Bait Allah. Loh, mestinya itu ditolak itu mestinya.
Salomo mestinya tidak boleh terima itu persembahan-persembahan orang kafir itu. Tidak, ternyata tidak ditolak. Dan Tuhan juga tidak marah kalau bait Allah itu ada persembahan kayu apa segala macam dari bangsa kafir. Tuhan juga tidak pernah bilang toh, hai Salomo, berhentikan pembangunan bait Allah karena itu tidak murni dari orang Kristen. Ternyata itu ada orang-orang agama lain kasih sumbangan. Berarti bait Allahku akan tercemar. Tidak. Silakan aja kasih persembahan. Tuhan pakai. Orang kafir pun dipakai untuk pembangunan bait Allah. Namanya punyanya Tuhan juga semuanya itu, Pak Andi. Iya, betul. Jadi kalau ada pendeta yang itu orang kafir, tidak berhak kasih persembahan. Loh, kalau Tuhan memang mau gerakkan dia untuk kasih persembahan, kenapa? Mungkin bahkan setelah dia kasih persembahan, hatinya dia akan di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, misalnya dia kasih persembahan buat gereja, nanti tiba-tiba, ya ini cuma saya cuk aja sebetulnya sih. Tiba-tiba hatinya dia sudah jatuh cinta sama gereja. Karena hartanya banyak di gereja. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya ini cuma cuk ya. Tapi maksud saya itu juga Tuhan pakai orang kafir pun Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Itu. Raja Kores dengan segala sesuatu rencananya juga Tuhan pakai. Iya, betul. Raja Persia itu juga dipakai Tuhan untuk pembangunan tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Oh, dikasih persembahan tuh Nehemia itu segala macam itu. Dikasih persembahan dari mana? Dari raja kafir. Nehemia tidak menolak loh. Nehemia tidak bilang haram persembahanmu. Aku tolak. Oh. Ternyata ya tidak. Sekali lagi ya, ini bukan berarti lalu kita jadi pendeta mata duitan lalu semua persembahan diterima karena rakus. Tidak. Itu tidak berarti kalau kita menerima persembahan orang yang tanda petik belum percaya, lalu dia mau kasih ya istilahnya dia berbudi baik lah gitu. Ya misalnya dia betul-betul mau berbudi baik. Ini suatu pekerjaan yang dia anggap dia kagum dan sebagainya. Dia mau kasih persembahan. Why not? Demikian juga Nehemia yang dibekali oleh Raja Persia itu. Why not? Nehemia terima itu. Dan itu dipakai untuk pembangunan tembok Yerusalem. Ya. Oke. Oke, Bu Willy silakan. Mau bicara. Ya, Pandi, seperti tadi, kalau kita melihat secara umum, memang kalau bicara tentang iman, setiap orang agama mempunyai dasar imannya. Tapi di sini kita harus melihat secara lebih ini. Kalau dasar iman yang lebih banyak itu berbicara tentang moral, bicara tentang perbuatan baik. Tapi dasar iman orang Kristen itu yaitu Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Itu perbedaan yang mendasar sekali, Pak. Yang orang bilang, ini loh kita punya agama ini gitu. Nah, yang lain juga bilang, iya kita juga punya ini tentang moral yang tinggi bahwa orang harus gini-gini. Ya memang tidak salah, tapi satu-satunya ya yang dasar iman yang harus itu kita kembali kepada yang benar bahwa bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Itu. Ya, tapi mereka tidak paham itu. Tidak paham ya.
Mereka enggak paham. Kita percuma ngomong kayak gitu sama mereka yang enggak terbuka mata rohaninya untuk mengerti kebenaran. Mereka taunya aku sudah memberi itu yang terbaik. Ya enggak apa-apa, itu levelnya mereka sudah. Iya. Iya. Kalau kita kasih doktrin sama mereka yang apalagi doktrin reform, ya mumet kepalanya. Enggak, Pak, ini di kalangan kita sendiri Oh sebagai ya, untuk kalangan kita enggak apa-apa. anak-anak Tuhan, supaya kita bisa Nah, membedakan apa sebenarnya dasar iman kita yang oh berbeda iya, dengan kalau itu kan itu. pembinaan reform harus jelas. Ya, oke. Budor, silakan. Ini sudah jam 9 lebih 15 menit. Ya, oke, Oh, silakan. ya Pak, terima kasih. Berbicara tentang pengantar ini, tadi Bapak sempat singgung tentang teologi kemakmuran ya Pak. Teologi kemakmuran, kalau menurut saya itu cukup meresahkan gereja. Meresahkan orang-orang percaya itu menurut saya. Karena itu menyeret begitu banyak orang, bukan sedikit, banyak sekali. Jemaat yang tidak tahu firman Tuhan itu diseret habis-habisan. Jadi, sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan ini, mungkin kita perlu mengambil langkah konkret untuk menggembalakan hamba-hamba Tuhan yang sedang jatuh atau sedang tidak mengerti ini, Pak. Saya bersyukur di Solo ini, di GRI Solo ini, Pak Dawis mengambil satu langkah bagus sekali. Pembinaan hamba Tuhan se-Surakarta. Dan waktu Pak Dawis, saya ikut kemarin, Pak Dawis menjelaskan tentang prinsip-prinsip kekristenan itu, banyak orang tidak mengerti, Pak. Ini celaka bagi banyak gereja, Pak. Tapi puji Tuhan, ini akan dilanjutkan, pembelajaran ini akan dilanjutkan terus-menerus. Dan saya lihat bahwa ini yang saya prihatin itu adalah orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, Pak. Mereka berdoa untuk dapat kekayaan, mengharapkan macam-macam. Tidak bisa menerima diri sebagai seorang Kristen harus menanggung, memikul salib, atau seorang Kristen yang harus menerapkan prinsip-prinsip iman Kristen di dalam segala situasi hidup. Ya, okay. Jadi, bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini? Secara khusus masalah teologi kemakmuran ini, Pak, ini sudah merasuki banyak gereja. Ya, saya kira sudah sering, Bu, saya bahas tentang kemakmuran ya. Saya sudah sangat sering membahas bahwa itu juga tidak ada bedanya dengan menyembah jin lampu Aladin tadi. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi mungkin nanti lain waktu kalau ada kesempatan saya akan jelaskan. Cuma konsep-konsep teologi sukses saya sudah membahas di YouTube dalam sesi apa itu saya lupa. Tapi saya sudah pernah bahas teologi kemakmuran, kesuksesan dan sebagainya. Demikian Bu Dor. Jadi mohon maaf saya tak bisa menjawab itu dengan. Terima kasih. Ya. Di sesi mana ya Bapak? Ya nanti itu mungkin sesinya pendek-pendek sih. Misalnya tentang mujizat itu, bagaimana sikap orang Kristen terhadap mujizat. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya baik. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah dipaparkan. Ada dari Pak Simon Pramana mau bicara sebentar, silakan. Ya Pak, saya mau tanya, andai kata orang Islam minta sumbangan ke gereja untuk pembangunan masjid, itu bagaimana Pak?
Ya, kalau kita punya relasi dengan mereka dalam masyarakat dan sebagainya, ya enggak apa-apa, kasih aja. Ini kan tujuannya untuk membina relasi, tujuannya juga memberi bantuan ya untuk mereka pembangunan masjidnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu itu model ekstrim ya toh, model yang ekstrim ya kita juga nggak setuju. Tetap konteksnya itu adalah konteks kemasyarakatan berbangsa bernegara dengan konsep persatuan Indonesia. Why not? Itu kita kasih. Contohnya aja, kita juga tahu kan pemerintah kita seringkali nyumbang masjid. Sorry, ini mic-nya saya mute ya. Ya, jadi kita tahu juga banyak program pemerintah yang menyumbang masjid. Dan kita itu berbagian loh di situ. Berbagiannya di mana? Ya waktu kita bayar pajak. Waktu kita bayar pajak itu kan juga untuk berbagian membangun Indonesia, termasuk membangun umat beragama. Entah agamanya apapun. Karena itu juga program pemerintah. Nah, kalau kita tidak setuju dengan program pemerintah seperti itu, kita anggap itu bertentangan dengan firman Allah. Ya, mungkin kita juga jadi orang Kristen yang ekstrim sampai tidak mau bayar pajak. Karena kita anggap pemerintah kita sudah bertentangan dengan Allah. Tapi itu kan juga tidak benar. Nah, itu. Oke, demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pramana. Dari Solo. Baik, oke, kita akan tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk sesi pendahuluan ini yang baru pendahuluan. Ya, kita akan lanjutkan hari Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita tutup dalam doa. Saya minta yang berdoa adalah boleh Pak Pramana untuk pimpin doa buat kita semua. Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan beri kepada kami, kesempatan untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Yeah. Tolong Tuhan supaya kami boleh mengenal Allah secara pribadi lebih hari lebih jelas, lebih hari lebih tahu sifat-sifat Allah, dan ajar kepada kami, bukan kami hanya tahu, tapi kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan beri kami Tuhan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan di mana kami ada dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap peserta, juga berkati serta semua, tumbuhkan rohani kami masing-masing ke arah yang benar, yaitu ke arah firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, urapi Pak Andi dalam dia menjelaskan setiap bagian demi bagian, pakai dia Tuhan dan hikmat bijaksana dari Tuhan. Kayak Roh Kudus sendiri yang penuhi dia dan kuasai dia. Dalam Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pramana.